Oh. Ilmu saya itu semuanya nyontek. Nah, akhirnya orang-orang tahu nih di lapangan, ya kan. Hmm. Oh, boleh buka toko spot. Sebenarnya raket itu semuanya enak, ya kan. Tergantung cocok nggak sama kitanya. Satu memang saya menjual produk, Hmm. tapi saya tekanin lagi ya kan. Produk yang saya jual itu, ya kan, nggak semuanya cocok sama teman-teman semua. Lah kalau dari review-review gitu ada titipan nggak dari brand-brand lain apa gimana? Titipan. Pak kita sekarang kedatangan tamu nih sama seorang reviewer raket yang hebat nih. Yang mana nih reviewnya nih diminatin banyak apa ya penggemar badminton di Indonesia nih. Ini kita bersama Mas Burhanuddin alias Mas Bule. Mas, wes, Halo. apa kabar Halo, nih? sehat Mas Agung? Sehat, alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Waduh, lama nih kita nggak Iya, ketemu nih. Mas Agung yang lama nggak kemari. Iya, dari kemarin tuh janjian sini belum bisa-bisa. Mas Bulenya lagi Iya, sibuk. lagi Kemarin launching sibuk. di Bali ya? Bali, terus Iya, ada iya, di iya. Jogja juga, ya kan, Hmm. acara apa tuh, mabar. Oh, mabar ya Heeh, di Jogja FTB, ya. heeh. Berarti muter juga ya? Muter. Konten terus juga ya? Iya. Wah, luar biasa nih Pak ini. Nih Mas, kita mau ngobrol-ngobrol soal apa ya? Review raket ya. Kan Mas Bule ini kan udah terkenal banget nih di kalangannya olahraga badminton nih, Mas, ya biasa kan? aja Mas, biasa Iya. aja. Saya pengen tahu nih, Heeh, apa sih yang jadi ininya Mas Bule nih, saya nanti kan. heeh. Tapi sebelum kita mulai ngobrol ke situ, saya pengen tahu juga nih cerita Mas Bule dulunya nih kenal badminton tuh gimana Mas? Saya nih, Heeh. ya, jadi saya tuh awal muasal kenal badminton itu memang dari almarhum bapak itu dulu juga hobi main. Oh, orang tua Jadi, ya berarti ya. jadi dari kecil, dari TK itu diajak sering ke lapangan, cuman nggak dilatih, cuman diajak-ajak Oh, doang, gitu. main-main biasa aja gitu ya. Ya, ibaratnya kayak bapak sama anak gimana sih ya kan, Oh. daripada di rumah sendiri diajak lapangan gitu kan, Oh. Itu gitu. Bapak main sama teman-temannya, Mas Iya, Bule main di pinggir lapangan biasa gitu ya kalau anak kecil. enggak, tidur malah saya. Oh, gitu. Ya kan masih kecil ya kan. Cuman ya itu, habis itu ya kebawa sampai remaja sampai gede kebawa gitu loh, ingetan Heeh. itu. Oh, ternyata ya Kerekam ya, apa yang heeh. dilihat ya, Iya, dari orang tua ya. jadi kayaknya enak juga nih main badminton gitu Heeh, kan. heeh. Nah, terus akhirnya ya diajak sama teman, asalnya diajak sama teman, cuman saya bilang emang saya nggak pernah main gitu loh. Cuman Heeh. dulu kecil sering diajak, cuman ya begitu diajak main ya kan, ya alhamdulillah saya dikasih kelebihan itu ibaratnya main nggak bisa, langkah nggak bisa, mukul nggak bisa, cuman dikasih backhandnya itu udah bisa. Oh, malah backhand dulu ya. Padahal di Iya, badminton tuh paling susah mukul backhand loh, Mas. iya. Tapi kan kalau kata sekarang kalau backhand itu termasuk pemain yang males. Harusnya kan nggak boleh backhand Hmm. ya. Ya, mestinya sih begitu ya. Iya. Kita sebenarnya dianjurkan tuh ngambil overhand. Iya, cuman ya Tapi kan itu. karena kalau kita udah bisa backhand, pasti Heeh. maunya ngambil backhand. Iya, Karena kan kayak apa ya? Ada satu ke bilang itu istimewa lah. Karena mukulnya istimewa. kan belakang Iya, musuh. heeh, ya itu. Gitu. Itu yang dikasih saya bisa backhand, akhirnya saya mulai ngembangin skill. Ya, Hmm. ngembangin skill itu dalam arti bukan saya masuk klub. Jadi saya nggak pernah Oh, masuk klub, oh nggak ikut klub. enggak, ya kan. Jadi saya itu otodidak, Oh, ilmu saya itu semuanya nyontek, oh. Loh, gitu. tapi kalau ngeliat mainnya Mas Bule nih ini loh, maksudnya saya kan atlet nih, Heeh. main badminton. Saya tahu kayaknya tuh udah terstruktur banget mainnya gitu loh. Malah Nah, maksudnya tuh latihannya kayaknya ini anak klub nih gitu loh ya, kalau ya saya lihat. itu, ya kan. Jadi saya pengen bisa badminton, akhirnya saya nongkrong, ibaratnya saya datang ke GOR di mana di situ banyak anak-anak klub yang dididik. Nah, Hmm. saya cuman ibaratnya duduk nonton di tribun, ngelihat mereka dilatih, ya kan, ngelihat oh cara langkah seperti ini, cara mukul seperti ini. Nah, akhirnya saya praktekin. Oh. Praktekinnya itu bukan di dalam lapangan, tapi saya ada teman juga yang lapangan itu outdoor, Heeh. terbuka, Heeh. ya kan. Nah, teman-teman di situ aja yang saya buat bahan bahan uji Oh, coba. dicoba. Heeh. Oh. Nah, hasil nyontek siang, malamnya saya ke lapangan terbuka, ya kan. Teman-teman saya buat uji coba, Hmm. gitu. Di ini nih, di antri Ya, main. ya enggak, ibaratnya ya saya kan nggak bisa main, ya kan. Oh. Cuman dia bisa main, cuman saya terapin ilmu yang saya habis saya nyontek, saya terapin di lapangan. Ya walaupun kalah-kalah terus gitu loh, ya kan. Oh. Gitu. Tapi ya lama-lama ya alhamdulillah gitu kan, karena sering dimainin. Tahu gak Mas? Saya itu pengen bisa main itu dalam sehari
seminggu ya, seminggu 7 hari. Mungkin kalau kata orang bisa 8 hari saya di lapangan. Dari jam 11 siang malam sampai jam 12 malam saya di GOR. Jam 11 siang malam tuh maksudnya gimana tuh jam 11 siang malam nih? Jam 11 siang sampai jam 12 malam. Pokoknya hampir setengah 1 hari lah tuh saya di GOR. Di lapangan terus? Di lapangan. Cuman pengen bisa doang sampai saya makan di situ ya kan, ada kantin ya kan, saya makan di situ ya kan. Percaya pengen bisa aja. Gitu. Berarti itu main sama member-member? Member-member. Jadi kalau di GOR itu kan member tuh dari jam per 2 jam ya kan, ganti member lagi ya kan. Ganti-ganti. Ya saya coba kenal sama satu member ini saya kenal ya kan. Akhirnya saya coba ikut main. Pokoknya ganti jam, ganti member saya ikut main lagi gitu. Ya. Waktu itu umur berapa, Mas? Nah, kalau itu bicara umur masih seger-segernya itu masih 20-an. Berarti emang ini banget di badminton ya? Iya. Maksudnya pengen bisa banget lah itu gitu ya kan, karena waktu awal main itu kan ada kayak model tingkatan ya, level A sama level B ya kan. Biasanya kalau di awam tuh gitu tuh, kalau mau kan? Diadu ya, atau dari pertandingan antara awam tuh, yang orang-orang awam kan mesti ini lu kelasnya ini nih, kelas A lu nggak boleh partner sama kelas B, mesti sama A sama C kan gitu kan. Ya kan? Nah, saya waktu itu masuknya umpamanya yang paling bagus di levelnya level A, ya kan. Saya di level B, ya kan. Dan saya ngeliat di level A itu kan mainnya kan bagus-bagus, ya kan. Ibaratnya pakai ada isian lah gitu kan. Nah, saya pengen dong, ya kan. Kapan nih saya diajak main ke situ kan. Sedangkan level saya masih levelnya di bawah gitu kan. Ya akhirnya yaitu saya pindah tempat ya kan, pindah GOR, di mana di GOR itu ada orang yang mau ngangkat saya jadi ibaratnya pemain inti buat naikin saya level gitu kan. Cuman naik levelnya itu dalam arti bukan ikut klub ya. Jadi PB biasa ya kan, cuman rutin ngadain sparring partner. Komunitas lah ya. Komunitas. Nah, di sparring partner itu saya diuji untuk selalu tampil jadi pemain inti. Jadi maksudnya pemain inti itu kan mungkin ketemunya dari yang grup lain juga pasti pemain inti dong, pasti level bagus dong. Nah di situ saya suruh ngasah, lu ketemu tuh pemain inti biar lu makin berkembang ya kan. Akhirnya ikut. Sebenarnya dikorbanin lah ya. Iya, intinya buat tumbal, bener ya, bener buat tumbal. Iya kan, karena kan biasa kan bayangan sana nih, wah sini nih mesti yang pemain utamanya nih pemain klub nih, dia turunnya kan yang klub kan, malah jadi buat sparring kan, sampean kan ya. Tapi alhamdulillah ada semenjak jalan setahun 2 tahun ketemu sama pemain inti, pemain yang bagus ya kan, ya alhamdulillah akhirnya ya bisa lah saya ngimbangin pemain klub gitu loh, ya kan, ya pemain klub itu ibaratnya yang udah didikan gitu kan, saya bisa ngimbangin. Tapi poinnya satu, saya bisa ngimbangin dia main, bisa main keringetan, dia juga pasti keringetan ketemu saya, tapi poinnya itu saya nggak bisa menang. Iya. Cuman bisa ngimbangin aja. Bisa ngelawan. Ngelawan aja, ngimbangin. Cuman menang itu nggak pernah saya mau. Tapi permainan sampean tuh udah ini loh, standarnya tuh pemain klub loh. Alhamdulillah. Yang cenderungnya tuh udah keperciklat, mungkin karena kalah biasa kali. Mungkin. Iya kan? Misalnya gitu loh. Karena sering kalah dulunya pernah. Bukan, ini saya penasaran nih, maksudnya motivasi bisa badminton itu tuh ya tadi itu karena pengen bisa diajak main taruhan gitu. Betul, ya kan. Intinya itu saya ngelihat main A itu kayaknya mainnya enak, mainnya seru. Kok ada pokariannya gitu kan. Jadi saya termotivasi sih sebenarnya. Ya kan, pengen masuk ke level itu loh, ya kan. Walaupun hanya pokari gitu loh, ya kan. Tapi kayaknya ada tantangan tersendiri gitu. Akhirnya saya ngelatih skill ya, akhirnya bisa masuk akhirnya. Masuk ya kan? gitu. Ya kan. Ya lucunya gini, ya kan. Waktu awalnya saya ikut di klub itu ya kan, itu BRC, Balai Rakyat Klub, itu ada di Cengkareng, ya kan. Itu saya di B, saya digendong sama yang tim A, ya kan. Nah di tim A itu saya waktu bikin turnamen intern itu saya digendong dong, ya kan. Itu pertama digendong itu saya dapat juara 3, tapi saya belum diajak buat main pokarian. Ya kan, karena emang level saya masih jauh, ya kan. Nah saya ngilang setahun 2 tahun, begitu saya balik lagi ke PB yang itu, ya kan. Saya tahu teman-teman saya tahu nih, saya di luaran namanya udah apa namanya? Mulai ngetop deh. Udah dikenal lah gitu kan. Begitu dari itu kan,
wah langsung diajakin Pokari. Senang bener saya. Oh. Ya Loh, walaupun kalah. berarti sempat ngilang dulu dari PB yang itu ya? Iya, sempat hilang. Lah Ya itu kan? hilang latihan di mana? Nah itu, belusukanmu itu. Yang saya bilang Oh, diajak betul. buat tumbal-tumbal itu. Oh, sama Oh. berarti ikut ini ya, klub lain lah Klub itu yang gitu. lain, PB lain. Bukan Oh, klub lah, kalau klub kan gede lah, ini iya PB PB lah. lain Oh, lah, ya yang kan? misalnya PB dalam komunitas Nah, lah istilah gitu loh. Nah, terus ada satu lagi, ada orang Cina waktu itu, ya kan? Dia pengen bisa, ya kan? Dia awalnya nggak bisa main, sama kayak saya. Dia pengen bisa main itu, ya kan? Dia ngelawan pemain-pemain bagus, ya kan? Maksudnya pemain-pemain yang level-level A itu, ya kan? Dia bilang begini, ya kan? Gua itu dulu, ya kan? Pengen bisa main itu, setiap main kalau pemain A itu kalau nggak diajakin Pokari pada nggak semangat main, nggak ya kan? semangat ya, Ya mau biasanya nggak gitu. mau dong kita ajakin dia main, kita mesti taruhan Pokari, gitu kan. Kalahnya udah berapa? Kalau dihitung itu Pokarinya itu ibaratnya udah habis 1 truk kali buat pengen bisa main doang Iya, gitu loh, ya iya, kan. iya, Ibaratnya iya. biar yang A itu mau nemenin kita main gitu kan. Bisa bilang bener juga sih, ya kan. Iya benar. Cuman beda kan kalau dia mesti ngeluarin modal, kalau saya enggak. Saya ngilang dulu ketemu yang PB yang mau terima saya buat jadi tumbal-tumbal pemain-pemain A, ya kan. Saya balik lagi gitu kan. Iya, Itu, iya, ya kan. iya, iya. Tapi bener juga. Ya, kayak Benar, biasanya tuh emang main badminton tuh mesti ada penyemangatnya, Iya, ada penyulutnya iya. kan, benar kan? Enggak, yang saya bingung itu kan tadi cerita nih, umur udah 20-an lah ya, yang ini ya kan. Terus dari jam 11 siang sampai jam 12 malam tuh di lapangan tuh. Emang nggak ada ini waktu itu kerjaannya apa gitu kan? Biasanya umur segitu orang lagi pengen kerja apa gitu Nggak kan? ada. Jadi umur segitu itu kalau nggak saya lulus tahun 98 pas kerusuhan. Heeh. Ya kan, 98 itu saya umur 18 tahun, ya kan. Jadi masih masa-masanya transisi moneter gitu loh, ya kan. Akhirnya saya nggak ada pikiran kuliah juga saya nggak terusin, iya kan. Karena emang pas begitu lulus kejadian moneter itu kan, ya. Akhirnya saya bilang, saya mau nganggur dulu, pikiran saya gitu kan. Mau nganggur, cuman saya nganggurnya itu, ya itu, Main di badminton, lapangan, di ya kan, lapangan. di lapangan. Ya akhirnya ya semenjak main lapangan, ketemu sama yang bos-bos lah kasarnya gitu kan. Setiap main, kalau habis main dijajanin, kasih makan, ya kan. Kadang ya karena Kasih udah transport lah juga kasih gitu. transport gitu kan. Ya karena juga dia udah tahu saya punya skill, udah di sedikit di atas rata-rata lah ya kan, gitu kan. Ya akhirnya hidup di badminton dulunya, ya kan. Tapi bisa hidup ya? Alhamdulillah, situ ya? alhamdulillah bisa hidup gitu kan. Yang penting kita senang aja gitu, semangat aja Iya, gitu, benar ya kan. sih. Jadi Banyak juga ada yang teman-teman bilang juga. kan, masa iya lu bisa hidup di badminton? Iya, kan orang kan gitu juga mempertanyakan kan. Iya, yang penting kitanya sama yang ibaratnya yang orang yang royal juga ibaratnya kita nggak macem-macem lah. Emang kita murni emang pengen kita di hobi badminton ya bener-bener hobi, ya kan. Ketemu orang-orang yang hobi yang mungkin rezekinya lebih dari kita, dia ibaratnya yang akomodasiin kita, ya yang penting kita jaga kepercayaan aja gitu, ya kan. Nah, terus hidup kayak gitu sampai berapa lama? Yang itu kan artinya nggak punya penghasilan tetap dong. Iya. Iya kan? Dan itu ngatur uangnya gimana tuh bisa sampai cukup tuh? Ya kalau bicara ngatur uang nggak susah, namanya baju bujangan, ya kan. Cuman akhirnya ya kepikiran, ya kan. Ya kepikiran kayak Mas bilang tadi kan, mungkin masa produktif kita di usia 20 tahun kita masih produktif, maksudnya dalam kondisi fisik ya, badan, ya kan. Karena memang masih-masihnya kuat-kuatnya. Nah, di situ saya berpikiran di usia hampir 30, ya nggak mungkin lah saya ibaratnya kayak gini terus, ya kan. Karena kan fisik manusia kan terbatas, ya kan, pasti ada turunnya. Akhirnya di situ saya mulai belajar sesuai sama hobi juga gitu kan. Saya mulai belajar nganyam, belajar stringer. Nganyam Situ. raket itu ya, nyenar ya. Ya kan? Karena kan kita mau jadi stringer kan nggak mungkin bisa langsung narik kalau nggak posisi dari nganyam dulu kan. Iya betul, Nah, maksudnya kan prosesnya nganyam dulu. Iya, akhirnya belajar saya nganyam. ada temen juga, ya temen main juga, dia punya abang buka toko sport, ya kan. Saya ikut sama dia, main sering, jadi dari lapangan, ntar nongkrong di toko, teman saya itu kan, lagi banyak kerjaan, saya belajar nganyam. Oh, bantuin Ya kan, dulu bantu ya. nganyam, ya kan. Akhirnya udah bisa nganyam, ya kan. Nah, di situ baru punya dia, kayaknya buka toko sport enak nih, ya kan. Jadi saya itu dulu pernah juga buka toko sport. Oh, bisa sendiri dong ya berarti ya? Di rumah, tapi posisi di rumah. Jadi modelnya udah bisa nganyam, saya coba beli mesin masih manual. Manual. Nah, itu waktu buat awal belajar itu raket sendiri.
Raket sendiri saya anyam sendiri, saya tarik sendiri, saya pakai buat main, ya kan. Oh kurang lebihnya apa? Akhirnya saya putusin, saya pakai lagi, saya bongkar lagi, sampai ketemunya enak. Nah akhirnya orang-orang tahu nih di lapangan, ya kan. Oh boleh buka toko spot, walaupun kecil-kecilan bisa nyenarin gitu kan. Akhirnya yang model sistem jemput bola. Iya. Ya kan, di mana saya datang, teman-teman tahu saya punya mesin, saya bisa pasang senar, mereka orang putus, ya kan, suruh saya bawa pulang, ya saya senarin di rumah, ya kan. Ya akhirnya itu aja terus. Pertanyaan saya, udah korbanin berapa raket lagi belajar nyenar yang Ah. patah? Itu kan tantangan paling itu Iya, tuh kalau benar, pertama benar. kalinya raket. Benar. Dulu itu kalau bicara raket patah ya ada lah beberapa raket temen yang saya tarik patah gitu kan. Cuman ya sama-sama paham lah, sama-sama ngerti loh gitu loh, ya kan. Jadi emang waktu sebelum saya bawa pulang itu ke rumah kan saya cek dulu, ya kan. Iya, Oh ini kondisi raketnya, raketnya. kondisi raketnya seperti apa. Ini saya kasih tahu duluan nih. Ini umpama kalau tarik kan biasanya kan customer teman yang minta ini gue tarik sekian ya, tarik 28 atau tarik 29 gitu kan. Nah begitu saya bawa pulang saya lihat kondisi, wah ini nggak bisa diangkat segini gitu kan. Saya bilang ini paling turun di angka 26, tapi dia tetap ngotot, ya kan, enggak biasa segini kuat, ya udah kalau emang kuat, ya kan, saya nggak ambil resiko kalau mau saya tarik patah, ya udah nggak apa-apa, lu tarik aja, gitu kan. Patah. Begitu patah, ya kan, ya, saya bawa nih raketnya patah gini-gini kan, oh ya udah, dia bilang karena awalnya udah saya kasih tahu gitu kan, dia bilang oh ya udah nggak apa-apa, dia bilang begitu kan, aman. Oh, iya benar, yang penting kan ada kesepakatan di awal. Iya, kan? gitu. Jadi kalau emang tantangan stringer, Mas Wahyu, begitu matain satu raket itu efeknya itu bisa ke raket-raket berikutnya. Jadi ada perasaan kayak model apa ya, trauma ya. Mentalnya down. Mentalnya down. Apalagi terus. raket yang harganya kayak sekarang ini harga yang 2 juta, 3 juta gitu kan. Itu udah pasti mentalnya down. Down pasti. Nah, itu buat naikinnya itu yang agak sedikit agak sedikit susah, kayak saya sendiri nggak langsung langsung bisa naik lagi, pasti ada turun. Cuman lama-lama nggak naik sendiri, ya, ada pede lagi. Iya kan, dengan berjalannya waktu lah ya. Nah terus dari situ mulai ide nge-review raket tuh yang sampai bikin YouTube-nya sampai bisa disenengin orang banyak tuh gimana tuh ceritanya tuh? Kalau masalah disenengin orang banyak Mas Wahyu itu kan tergantung teman-teman semua, ya kan? Iya betul. Tergantung sahabat bagaimana menilai saya, review saya itu cocok sama mereka apa enggak gitu. Betul. Cuman di sini saya menekankan, menyampaikan ke teman-teman semua nih gitu kan. Saya nge-review raket itu memang kalau secara spek, teknologi, bahan ya kan, kita kan ibaratnya sama-sama nggak tahu, sama-sama buta, sama kayak kita taruh punya motor. Kita nggak tahu dalam mana motor itu seperti apa. Cuma tahunya kan cuma dari Google. Ya kan, tetap kalau secara spesifikasi raket dari bahan teknologi saya tetap lihat dari internet, ya karena selebihnya banyak orang pertanyakan itu kan masalah dari kalau saya sering bilang itu di channel saya akte dari raket ini. Akte itu apa speknya itu yang benar-benar realnya itu seperti apa gitu kan. Ya, yang ditekan saya itu paling ya karena saat sekarang ini saya di toko saya sekarang ini kan kita punya ada mesin scan yang dari Yon itu yang bisa tahu BP-nya berapa, ya kan, terus berat raketnya berapa, ya kan, swing weight-nya berapa, ya kan. Nah di situ ketahuan tuh aktenya atau data dari raketnya itu sendiri, gitu kan. Nah kita udah tahu datanya itu, kita udah punya data, ya kan. Umpama raket ini beratnya 82 atau 83. Kemudian orang lebih banyak tahu nih raket ini BP-nya berapa sih, gitu. BP itu kan balance point. Kalau orang di rumah itu kan kita nggak tahu timbangannya itu berapa, BP-nya itu berapa, ngukurnya seperti apa, gitu kan. Paling kalau secara manual, ya kan, kita cari titik tengah raketnya, kita ukur pakai penggarisan. Nah, kalau di kita kan toko kita yang sekarang ini yang di Pro Champion, ya, ada mesinnya udah ketahuan BP-nya berapa. Nah, BP di angka 300, ya kan, ke atas itu udah termasuk raketnya head heavy, ya kan. Raket-raket tipe buat tipe attack. Nah, jadi di bawah 300 itu termasuk raket even balance. Ke bawahnya lagi 290 termasuk headlight, kepala ringan. Jadi raket itu ada tipe masing-masing. Buat attack lah, buat main control lah, buat main yang defense, ya kan, itu kan beda-beda. Nah, jadi saya di sini
Mungkin teman-teman suka dengan review Pro Champion ya kan ya, karena itu jelas tipe raket ini seperti apa. Jadi orang itu nggak salah dalam milih raket. Gitu. Kadang kan orang bukannya raketnya nggak enak, Iya, ya betul. kan. Sebenarnya raket itu semuanya enak, ya kan. Tergantung cocok nggak sama kitanya, Iya, ya kan. Kayak Mas Wahyu nih, ya kan. Badannya segini, nggak mungkin pakai raket yang maunya kepalanya ringan, pasti kayaknya nggak ada rasa. Iya, betul. Iya kan, maunya kepalanya yang lebih berat. Berarti kan mesti cari yang BP-nya di angka 300 lebih, baru cocok sama Mas Wahyu. Kalau Mas Wahyu pakai yang kepalanya ringan, pasti dibilangnya nggak enak. Iya, kan? betul. Sebenarnya bukan nggak enak, Iya. salah milih raket. Iya, karena terkadang orang milih raket itu kan ngelihat siapa yang make ya kan. Siapa yang make, Tapi iya kan? belum tentu cocok sama Cocok sama kebutuhannya. dia. Ditambah lagi kadang orang pilih raket selera mau dia warna biasanya. Iya, kosmetiknya. Iya, oh warnanya bagus nih, ya kan. Tapi kalau emang warna itu bagus raketnya, tipe spek raketnya sama sesuai sama yang kita, nggak apa-apa dibeli. Tapi kalau emang warnanya bagus, ternyata tuh raketnya speknya nggak sama tipe karakter kita main, ya jangan dibeli. Iya. Ya kan sayang. Ya kan? Iya betul, karena nggak sesuai nanti Nggak itu sesuai. digeletakin aja kan, Iya. karena nggak enak nih kayak gitu kan. Ternyata yang sesuai nih ada nih, raketnya sesuai sama tipe karakter dia main, tapi warnanya dia nggak suka, ya mendingan itu yang dibeli. Iya. Iya kan? Karena pasti nanti itu suatu saat, bukan suatu saat, itu pasti selalu dipakai. Iya, Gitu. karena ngomong raket tuh kan ngomong fungsi ya kan. Fungsi, ya Betul kan? Jangan ngikutin kata orang raket ini enak. Iya. Oh pemain atlet Ono dipakai kayaknya enak tuh, ya kan? Jangan. Jadi intinya itu saya dalam review raket itu, satu memang saya menjual produk. Tapi saya tekanin lagi ya kan, produk yang saya jual itu ya kan enggak semuanya cocok sama teman-teman semua. Iya. Karena apa? Produk ini speknya seperti ini, jadi sesuaiin. Kalau emang tipenya sesuai sama raket itu silahkan dibeli. Tapi kalau emang enggak sesuai sama tipe karakter kita, kalau mau coba dibeli, mau coba ngerasain silahkan beli. Kan gitu. Jadi saya nggak paksa. Artinya Mas Bule nih nge-review raket, terus apa itu kan berdasarkan data dan maksudnya memang studi kasusnya itu ada lah ya, maksudnya itu sesuai lah gitu ya kan, sesuai kenyataannya lah, yang maksudnya bicara masalah kebutuhan kan, sama dipakai masing-masing orangnya lah, ya kan, dan itu emang mengedukasi banget ya kan, mungkin di situ banyak yang cocok ya. Ya mungkin ya kan, dan satu juga saya di sini kan ibaratnya saya ngasih tahu sama teman-teman juga kan, kita ini selalu di Pro Champion Sport ya kan, itu selalu mengedepankan itu satu keaslian produk. Asli ya benar. Original, ya kan. Berarti nggak ada jual palsu ya? Nggak ada, ya kan. Mau yang KW, mau ibaratnya mau KW, grade ori, premium lah apa sebutannya, ya kan. Macam-macam tuh. Macam-macam itu kita nggak ada, ya kan. Jadi diusahakan biar teman-teman semua juga belanja di Pro Champion Sport, dia merasa nggak ragu, jadi yakin. Udah gitu juga kita juga kasih edukasi juga ke teman-teman semua, teman-teman Pro Champion Sport yang pasti udah follow ya, udah subscribe ya kan. Jadi edukasi, jadi jangan salah loh milih raket gitu loh, ya kan. Terinspirasinya tuh review raket itu dari siapa tuh, atau belajar sama siapa gitu loh? Sebenarnya kalau dulu awalnya cuman uji coba iseng-iseng. Ya kan, awal mulainya di YouTube ya. Di YouTube itu cuman iseng-iseng ya, karena mungkin dulu satu ya karena pengaruh masih orderannya agak kurang juga, sepi, udah gitu banyak jam-jam kosong gitu kan. Ya akhirnya manfaatin jam kosong lah ya kan. Kita coba review raket ya kan. Ya awalnya juga dulu ya bingung juga mesti ngomong kayak seperti apa gitu kan. Ya kayak banyak kayak bayi baru belajar jalan kan pasti banyak jatuhnya atau gimana ya kan. Saya juga sama, bingung. Jangankan mau ngomong aja bingung, nggak bisa ngomong di depan kamera gitu kan. Ya akhirnya ya berjalan dengan waktu ya kan, dan juga tuntutan harus kita biar orang tahu nih ya kan, biar orang banyak beli di kita, ya mau nggak mau lah kita harus nonton channel yang lain lah gitu. Oh, berarti belajar dari channel yang lain juga ya? Iya, cara reviewnya seperti ini ya kan. Ya ikutin kayak gitulah, cuman tetap ATM lah ya, amati, tiru, modifikasi. Ya, itu tuh kunci itu. Akhirnya saya ya tahu itu nih. tadi, ya
saya nggak niru, ya kan. Saya contek, saya modifikasi. Iya. Karena kalau saya tiru kan saya ikut gayanya dia. Iya, gitu kan. betul. Ya kan? Jadi saya contek, saya modifikasi sendiri. Modifikasi akhirnya ketemu gaya sendiri ya, ketemu diminatin gaya sama penontonnya ya. Ya, alhamdulillah ya kan. Jadi ya terima kasih juga ya buat teman-teman semua yang kalau merasa bermanfaat channel Pro Champion Sport, ya saya alhamdulillah banget gitu loh ya. Kan saya sering lihat juga tuh live TikToknya tuh, Iya. live TikTok lah gitu kan, itu banyak yang pembelinya ya Mas. Dulu waktu masih ada tuh ya banyak. Yang nonton juga alhamdulillah banyak Iya. gitu kan. Saya lihat penonton kan memang kelihatan tuh kan banyak Iya. kan. Dari sekian banyak penonton itu Iya. banyak juga yang Iya. transaksinya. Banyak, alhamdulillah banyak. Lah kalau dari review-review gitu ada titipan nggak dari brand-brand lain apa gimana? Titipan. Kalau titipan sampai saat sini enggak ada titipan. Jadi ibaratnya memang ada produk-produk baru yang baru masuk di kita gitu kan. Ya kita kan wajib ya kan sebagai penjual itu menginformasikan kepada teman-teman semua ibaratnya kita udah ready loh produk ini gitu loh. Jadi nggak ada titipan dari brand apa itu nggak ada. Nggak ada Jadi ya, emang murni aja gitu ya. Pokoknya aja, model baru review, iya, unboxing gitu ya. Betul, itu aja. Nggak ada. Jual berapa brand sih di sini? Kalau brand, semua brand kita ada. Ya, dari Yonex, Li-Ning, Flapower, ya, Victor, 100, semua brand kita ada. Komplit ya? Dari Karena yang brand internasional sampai yang brand lokal ya? ada. Jadi namanya kita orang jualan kan, sebisa mungkin semua itu ada. Ya. Tapi yang perlu tekankan, kita sekali lagi nggak ada nama jual KW, semuanya original. Original ya? Ya maksudnya kan banyak lah ya di luaran tuh yang apalagi yang online ya. Ini pada pengetahuan saya kadang pajangannya ori, pas beli KW. Ya kan? Sebenarnya kan masing-masing aja lah. Masing-masing. Kita nggak ikut ikut campur lah. Karena kan yang jelek juga dia sendiri kan. Ya kan? Makanya kenapa di sini kita adakan rutin live gitu kan. Jadi di live itu salah satu ajang promosi saya bilang bagus live itu. Bisa kita promosikan produk barang-barang baru yang ada di sini secara live, dan buat penonton juga yang emang udah belanja langsung di kita di Pro Champion Sport, dia juga bisa komen secara live juga. Nah, di situ dia bisa komen masalah barang, ya kan. Umpama kita jual KW, jual yang nggak ori, dia bisa langsung komen di kita. Ya kan, dia bisa komplain langsung di acara live itu tersebut, ya kan. Nah, di situ yang kita jaga komitmen kita, walaupun kita mau live nggak live, kita selalu jualan produk-produk original, ya. Jadi ibaratnya waktu live pun monggo silakan, ya kan. Dia mau komen apa, kalau emang dia terima barang kita nggak live, kita mesti minta ini dulu loh, video unboxingnya. Memang ada standar juga ya, begitu terima barang. Iya, ya. Lalu mesti unboxing kirim ke kita gitu ya. Kalau emang barang kita yang dibuka unboxing secara utuh, nggak terputus, ternyata begitu dibuka barang yang KW, ya kan, barangnya kalian ambil, kita kirimin yang baru. Kalau emang itu barang kita dari kita, ya kan. Tapi syaratnya itu unboxingnya secara utuh, jangan namanya edit-editan. Iya. Karena ya udah nggak real kalau gitu. Iya, ya kan. Karena jaminan kita selalu original. Iya. Ya sebenarnya kan dibandingin beli brand internasional yang KW, kan lebih bagus beli second brand lah ya, misalkan brand lokal lah yang misalkan original, tapi kan benar nggak? Karena kan kualitasnya kan terjaga. Iya. Ya kan? Jadi contoh kayak gini, yang brand luar, brand internasional ya kan, orinya itu kan harga 2 juta. Terus dia beli nih, ya kan, dengan tipe sama, merek sama, beli cuman gue dapat murah nih, cuma 300.000, ya kan. Buat apa kalau barangnya KW? Mendingan kita cari brand second brand lokal yang harga 300 ribuan juga, ataupun 300 lebih, ya kan, tapi ori. Ya kan mendingan ambil yang itu. Dan speknya bisa pilih yang mirip kan gitu loh. Nggak mungkin bisa sama lah ya kan, tapi kan mirip, mendekati. Dan maksudnya bahannya itu juga mungkin agak sedikit beda kan. Iya, yang pasti ori, bukan KW kan gitu. Iya, betul. Enggak, pertanyaan saya nih, ini kan banyak online ya kan dari sini. Di offline-nya ada juga toko ya? Offline ada kita. Alhamdulillah kita udah buka 2 cabang offline ya. Walaupun namanya bukan Pro Champion Sport. Kan kalau di online kan terkenalnya kan Pro Champion Sport. Iya. Tapi offline-nya kita nggak bikin nama Pro Champion Sport.
tapi Oh, kita bikin namanya Pro Sport. Pro Sport. Nah, Pro Sport itu kita sekarang ada 2, di Ciledug ada, di Cikarang ada. Di Ciledug ada, di Cikarang ada. Ada Oh. 2 toko kita, Pro Sport. Nah, nih Pak E nih, ini Procem ini nih ada juga nih buat offline nih. Jadi kalau yang masuknya ragu-ragu beli online itu tuh bisa datang juga ya Ya, ke toko offline-nya tuh di Ciledug sama di Cikarang ya. Cikarang. Ya, Cikarang jadi, tuh. Nanti boleh juga tuh ditulis alamatnya ya kan. Ya. Boleh nggak? Jadi kan kadang kalau orang nih ya, teman-teman semua mungkin kalau emang rumahnya sekitaran Cikarang ataupun sekitaran Ciledug ya kan, dia mau belanja online di Pro Champion, mungkin kan dia butuh ada ongkir, Iya. udah gitu ntar butuh waktu juga, Iya. berapa hari estimasinya ya kan. Kalau yang nggak sabar nunggu itu ya kan, dia bisa langsung aja datang ke itu Cikarang ataupun di Ciledug, pokoknya yang domisilinya sekitaran situ ya. Iya, iya. Dan iya. mungkin nanti di tempat-tempat lain mungkin ya, buat teman-teman semua kita akan coba buka di tempat-tempat yang lain juga. Ya, ini kan udah banyak juga nih kita ngobrol-ngobrol nih ya, lumayan bagus banget nih inspirasinya Mas Bule ya kan. Yang saya simpulin ini artinya kan dari badminton aja nih, Mas Bule ini bisa berkembang tuh ada bisnis juga ya, terus dia bisa jadi seorang reviewer profesional ya. Padahal basicnya dari badminton tuh biasa-biasa aja ya. Ya, Istilahnya begitulah. gitu ya. Ya kan. Karena belajar mau otodidak gitu. Artinya kan memang punya skill badminton tuh menguntungkan ya, Ya. Mas Bule ya. Jadi badmintonnya emang olahraga, kalau dibilang banyak orang itu mengeluhkan itu badminton itu olahraga mahal, ya kan kebanyakan. Tapi sekarang ini enggak, ya kan. Dengan harga 300 udah kita bisa dapat raket, ya kan. Kok juga kita masih ada yang terjangkau. Yang penting bagaimana kita menikmati olahraga aja lah, ya kan. Jadi jangan dianggap itu pemain badminton itu buang-buang duit, Enggak ya. kan? Jadi emang kalau emang kita emang udah jiwa kita, bakat kita ada di badminton, udah terusin jalanin. Terusin gitu. ya. Yang penting jangan macam-macam lah gitu, ya kan. Iya, sesuai tujuannya aja, ya kan. Mas, terakhir Mas, Oke. kasih pesan Mas buat ini Apa pemirsa saya nih Mas. Iya. Apa nih yang bisa diiniin lagi nih dari ke pemirsa nih? Ya. Pesan. Jadi sesuai dengan tema, karena di sini di acaranya Mas Wahyu, ya, created your second win. Iya, betul. Hasilkan kemenangan kedua, ya kan. Jadi buat teman-teman semua nih, ya kan. Jadi kalau emang merasa dirinya tidak mampu, mungkin kayak saya gitu kan. Tadi awalnya di badminton, ya kan. Tadinya saya merasa dikucilkan, ya kan, karena memang nggak dianggap, ya. Karena beda level, beda skill, ya kan. Jangan berkecil hati boleh, ya kan. Di situ juga saya pernah ngerasa namanya ciut hatinya, ya. Hatinya jadi kecil, ya kan. Cuman ya kita emang mesti bangkit sendiri biar kita bisa meraih apa yang kita tuju gitu. Ya dulu itu emang tujuannya itu awalnya itu saya pengen main di level A gitu kan. Jadi mau nggak mau saya cari ilham, cari teman-teman yang bisa motivasi ya bisa memberi motivasi saya, ya kan, biar bisa saya naik lagi, ya kan, dan biar dapat kemampuan atau dapat apa namanya, bukan second win. Ya dapat second win-nya, ya dapat yang tadinya nggak saya dapatkan lagi, ya kan, ya dengan orang-orang, dengan teman-teman sekitar yang bisa juga memberi support juga. Wah, gitu. ya, keren. Ya, ya umpama kita datangnya begitu udah hatinya udah kecil, ya kan, mental udah jatuh, ya kan, ketemu sama teman-teman yang ketemunya yang lebih jatuhin mental lagi, ya kan, ya udah makin jatuh aja gitu kan. Gitu. Jadi memang second win itu juga bukan dari diri kita sendiri yang mau berpengaruh, tapi lebih banyak ke faktor lingkungan kita. Lingkungan kita yang bisa membuat kita dapat second win-nya lagi. Wah, gitu. Jadi terima kasih nih buat teman-teman saya di sekitaran saya yang udah nge-support, ngasih ngebantu, ngebangun, ya kan. Jadi naik lagi, ya alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih nih buat teman-teman semua. Wah, ini keren nih Pak ini. Jadi artinya Mas Bule ini juga merasakan tuh dapat second win-nya. Jadi intinya dari keadaan kita sekarang ini, kita tuh nggak perlu berkecil hati. Yang penting tuh kita punya tujuan yang jelasnya, yang mau kita capai. Dan lingkungan sekitar kita ini, itu yang menjadi sumber dayanya Mas Bule lah, kalau ceritanya seperti itu. Dan ini mesti kita bisa manfaatkan untuk sebagai motivasi kita tuh untuk mencapai tujuan kita. Sampai di sini dulu nih Pak E.
ngobrol tipis-tipisnya sama Mas Bule, dan terima kasih banyak nih Mas Bule. Ya, terima kasih, Mas Wahyu. Keren banget nih, inspirasinya banget nih. Sama-sama. Ya. Sip.